Nabi Sulaiman itu kelebihannya bisa mendengar atau mampu mengerti bahasa hewan. Tidak hanya hewan, angin, tidak hanya angin, jin dan seterusnya. Pas Nabi Sulaiman ini memohon hujan, tentunya dengan apa? Bala tentaranya, tentunya dengan sahabat-sahabatnya. Dilihat ada semut kok nyemblaplang gitu ya, artinya terlentang, kakinya menghadap ke langit semuanya. Saya berdoa, ya Allah, saya ini makhlukmu di antara makhlukmu yang ada, ya, dan kami tidak lepas dari siraman hujanmu. Artinya apa? Semut ini juga memohon hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja Sulaimanu alaihi salam, Nabi Sulaiman pernah keluar yastasqi, memohon hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan, beliau melihat semut ya yang terlentang, Pak, ala dohriha, di atas punggungnya, rafi'atan qawaimaha, kakinya itu diangkat semuanya ya. Jadi empat kaki, Pak ya, 6 ya, 6 atau berapa kok tahu 6, Pak? Jadi semut ini kakinya diangkat semuanya, ila samai, menghadap ke langit. Takulu, seraya semut ini berdoa, Allahumma ya Allah, inna khalqun, sesungguhnya kami itu ciptaanmu, makhlukmu, min khalqika, dari makhlukmu, laisa bina ginan an suqyahu, ya, tidak lepas dari siramanmu. Faqala, maka Nabi Sulaiman yang melihat dan mendengar semut berdoa itu, irji'u, semut, balik kamu, ya, pulanglah. Faqad suqitum, sungguh kamu telah dimintakan hujan, bidakwati ghairikum, dari doa yang lain. Rawahu Ahmad wa shahhahahu al-Hakim, disahihkan Imam Hakim. Ini Nabi Sulaiman itu kelebihannya bisa mendengar atau mampu mengerti bahasa hewan. Tidak hanya hewan, angin, tidak hanya angin, jin dan seterusnya. Ya, nah ini pas Nabi Sulaiman ini memohon hujan, tentunya dengan bala tentaranya, tentunya dengan sahabat-sahabatnya. Dilihat ada semut kok nyemblaplang gitu ya, artinya terlentang, kakinya menghadap ke langit semuanya. Saya berdoa, ya Allah, saya ini makhlukmu di antara makhlukmu yang ada, ya, dan kami tidak lepas dari siraman hujanmu. Artinya apa? Semut ini juga memohon hujan. Lalu disampaikan oleh Nabi Sulaiman, semut, wis, ya, mulia kono, ya, karena kamu juga didoakan oleh orang-orang yang berdoa untuk meminta hujan. Artinya tidak hanya semut saja yang minta hujan, yaitu Nabi Sulaiman dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini ada fatwa, Pak, atau anjuran oleh para ulama, kalau kita minta hujan
atau sholat istisqa ini juga ngapunten mengajak hewan-hewan yang ada, utamanya kambing, sapi, itu juga diajak. Kenapa? Kambing dan sapi ini juga bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak hanya kita yang bertasbih, hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ya, selama tumbuh-tumbuhan itu masih hidup, dia bertasbih. Bahkan yang mati, batu, bebatuan itu juga bertasbih. Contoh begini, Pak. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati suatu makam. Ya, lalu ada 2 makam ini yang disiksa oleh Allah. Rasulullah faham, lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancapkan di 2 makam ini, ya, dengan harapan selama pelepah kurma ini masih basah, orang ini tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena pelepah kurma yang masih basah ini, yang masih hidup ini bertasbih kepada Allah, membantu orang yang ada di makam itu supaya tidak disiksa. Nah, siksa kubur itu kata Rasulullah dalam hadis itu karena sembrononya dia bertoharo, ngoyo kecipratan, ngoyo gak pipis, terus namimah adu domba. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama. Ya, kenapa kita kalau ke makam membawa bunga, Pak ya? Nah, membawa bunga yang kita bawa ini masih basah, ya. Nah, ini harapannya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bunga? Karena di sini pelepah kurma tidak ada, Pak. Ya, sampai ngapunten, kalau dari Saudi sana membawa pelepah kurma, dari Indonesia wis kering mungkin. Makanya diganti dengan bunga. Bunga ini baunya harum, terus masih hidup. Harapannya bertasbih, juga mendoakan orang yang meninggal di situ supaya tidak disiksa. Jadi ini kias, ya. Nah, kadang-kadang ada teman lain itu opo jika bunga, ya, itu bid'ah, itu haram dan seterusnya, karena beliau belum paham, dan orang yang begitu itu tidak usah kita marahi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solihah. Ya, mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh, solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah untuk khususnya jamaah haji kita yang berangkat dari Masjid Al-Ikhlas ini, umumnya jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan di sana sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, pulang selamat membawa titel haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.